Halo semua, di saat ini saya akan mencoba menjelaskan penggunaan GeoFish 3D untuk tugas-tugas dalam perkuliahan geologi struktur. Kita sekarang akan coba lihat model 3D pertama yang akan kita buka, yaitu yang namanya Arkarula 46. Ya, jadi di emas kalian bisa lihat bahwa sebenarnya sudah terdapat beberapa model 3D yang dengan format akhiran KMZ. Model 3D inilah yang kita biasa sebut sebagai digital outcrop model atau enggak virtual outcrop model atau semacamnya. Nah, jadi model ini menggambarkan uh, kondisi batu yang ada di dunia sebenarnya, tapi sudah dibuat menjadi model 3D virtual. Nah, di GeoFish 3D ini kita bisa melakukan analisis struktur geologi untuk melakukan penelitian mengenai struktur pada outcrop virtual ini. Sekarang saya akan coba jelaskan beberapa metode untuk mendapatkan pengukuran bidang maupun pengukuran garis yang bisa dilakukan pada software GeoFish 3D. Oke, sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu di Arkarula 46 ini yang kita lihat sekarang ini sebenarnya adalah suatu batu. Terus kalau kita zoom dengan baik, nah kita bisa lihat di sini kita punya suatu bidang. Ya, ini adalah yang kita sebut dengan suatu bidang. Bidangnya hampir datar. Nah, yang menarik tuh di bidangnya ini dia ada seperti terlihat seperti pola-pola tertentu. Ya. Pola-pola yang kita lihat ini sebenarnya adalah pola-pola yang disebut sebagai ripple mark. Nih, yang seperti kalau secara 3D, secara 2 dimensi kira-kira begini bentuknya. Ini adalah pola-pola yang kita sebut dengan nama ripple mark. Dan ini biasa terbentuk di air yang tenang, terus terbentuk pergerakan air yang bolak-balik seperti ini. Sering ditemukan misalnya di pantai pada bagian dangkalnya dan pada kondisi arus yang tenang. Nah, jadi sebenarnya kita lihat sekarang ini adalah suatu bidang pelapisan. Ya, bidang pelapisan yang kebetulan di sini dia punya struktur sedimen alias struktur primer. Nah, jadi nanti kita bisa ukur berapa sih bidang pelapisannya. Kemudian, selain bidang pelapisan tersebut, kalau kita lihat baik-baik, saya coba zoom out ya. Nah, di sini tuh sebenarnya ada keberadaan retakan-retakan pada batuan dan dia mengikuti satu pola tertentu. Inilah yang kita sebut sebagai kekar yang sistematik dan pola utamanya itu adalah terdapat satu set kekar. Ya, orientasinya serupa semua nih. Ini akan kita bahas lebih lanjut di perkuliahan mengenai kekar. Tugas kalian adalah tentukan arah perlapisan dari satu pelapisan sedimen dan satu lagi bidang kekar. Saya ulangi ya. Tugasnya adalah coba tentukan arah bidang, orientasi bidang dari satu pelapisan sedimen dan satu lagi bidang kekar. Oke, untuk melakukan itu sebenarnya gampang. Kita gunakan yang namanya sample mode di sini. Misalnya sekarang kita akan coba lihat, kita akan coba mendapatkan orientasi dari bidang pelapisan. Kan ini kan bidangnya sudah jelas terlihat ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan pengukuran di bidang yang sudah cukup jelas terlihat ini, kita gunakan yang namanya sample mode yang tipe point. Oke, yang tipe point. Baru kita tinggal double klik aja, klik 2 kali di bidang-bidang yang kita lihat dia bentuknya cukup bagus. Misalnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan kita bisa lihat nih di stereonet kita, ya di stereonet kita orientasinya seperti apa. Dibuat beberapa kali supaya semakin yakin. Oke. Nah, inilah hasil pengukurannya, dan kita bisa lihat di stereonet dia memang mengumpul ke satu titik.
di sini. Ya, ini kalau kita minta tampilkan pol, kita bisa coba tampilkan bidangnya atau nggak busurnya. Nah, kita bisa lihat ya, busurnya rata-rata membentuk lingkaran bagian luar di sini atau nggak di sini. Tapi overall dia membentuk lingkaran luar ini, yang menandakan ini adalah orientasi yang kalau kita lihat nih, dipnya itu sangat-sangat rendah, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, dan deep directionnya 168. Deep directionnya juga nggak terlalu kelihatan berapa nilai. Kalian harap ingat ya, deep direction itu berarti 90 derajat dari strike. Jadi kalau misalnya kita punya ini garis strike kita, terus ini garis deep. Ya, misalnya deep kita adalah ini berarti misalnya strike kita adalah 0 derajat atau nggak di sini 350 derajat, maka deep direction kita buat 90 derajat putar ke kanan. Berarti di sini deep direction kita adalah 80 derajat. Ya. Strike kita adalah north, 350 derajat east. Berarti ini deep direction kita adalah 80 derajat. Deep direction ya, belum deep. Kalau deepnya apa kan di sini tuh plus minus di bawah 10 sebenarnya. Nah, jadi itulah yang diminta. Coba tentukan berapa bidangnya. Dari sini kita bisa lihat nih. Ini kan sudah ada kumpulan datanya. Coba diestimasi saja. Kira-kira. Nah, kalau menurut saya sih ini yang kira-kira udah pas nih. Di sini berarti kira-kira mungkin deep-nya 4. Deep direction-nya itu 242. Ya. Oke, kita udah dapat tuh 4 dan 242 untuk deep dan deep direction. Sekarang kita akan coba lakukan pengukuran bidang kekar. Kalau kita lihat di sini, bidang kekarnya ini posisinya agak susah diukur. Ya, mungkin di sini kita bisa ukur karena bentuknya masih cukup bagus. Di sini. Oh ya, sebelum dibuat, tadi kan kita mengukurnya pelapisan, yaitu S0. S0 itu sama saja dengan pelapisan. Sekarang kita akan ubah jadi join. Di sini, baru kita klik bidang yang tadi. Nah, kita bisa lihat ya warnanya berbeda. Ini tadi yang oranye itu pelapisan, yang ini adalah kekar. Untuk bagian sini, ini gampang untuk diukur. Tapi untuk bagian lainnya, ini sudah susah. Ya, karena dia nggak punya bidang yang cukup jelas untuk kita tarik. Untuk kita klik. Nah, kalau kondisinya begini, yang kita gunakan adalah yang namanya best fit plane. Best fit plane ini caranya berbeda dengan yang ini. Kalau yang pertama kita pakai, yang single, yang point, kita tuh cukup klik satu titik. Baru dia akan mencari orientasi dari deep dan deep direction di daerah sini. Nah, kalau yang best fit plane, yang kita lakukan adalah kita berikan beberapa titik. Ya, kita berikan beberapa titik. Misalnya di sini saya beri titik di sini, baru saya beri titik di sini, lalu saya berikan titik di sini. Nah, untuk membentuk orientasi yang kita inginkan. Ya, misalnya di sini hasil saya berikan 3 titik. Saya berikan 3 titik di sini. Kita bisa komputer sudah bisa melakukan perhitungan berapa sih orientasi dari kekar yang kita cari. Nah, kira-kira begini nih hasil ukuran kita. Ini baru satu. Kita bisa lanjutkan lagi untuk bidang yang lain. Sama kita lakukan pengukuran best fit plane. Misalnya di sini kita buat 1, 2,
3, 4. Nah, kadang kalau menggunakan base flip pen, itu hasilnya nggak terlalu bagus. Seperti ini. Ya, jadi benar-benar kita harus memperhatikan lagi. Setiap bidang yang kita buat, harus kita evaluasi lagi. Udah sesuai nggak dengan yang kita harapkan? Kalau yang ini kan kayaknya nggak sesuai nih. Mungkin kita balik lagi, yang ini kita cancel aja. Kita finish, baru kita delete. Nah, mungkin yang ini kita masih bisa pakai point. Oke, kalian bisa lihat ya, hasilnya cukup konsisten di antara dua pengukuran ini. Kita bisa lanjutkan pengukurannya di bidang yang lain. Kita cari lagi. Misalnya yang ini kayaknya cukup bagus. Oke, ini bagus. Baru kemudian kita lanjutkan ke sini. Klik finish. Oke, baru di sini juga. Ini hasilnya nggak bagus. Nggak bagus, bisa dihapus, tidak sesuai. Oke, di sini ada beberapa kekar lain yang arahnya tidak searah, nggak apa-apa. Nanti silakan dicoba aja. Nah, tapi kira-kira begini cara kerjanya. Jadi di sini kita udah dapat nih dua orientasi. Ya, kalian bisa lihat ya di gambar. Ini adalah yang warna ungu itu adalah orientasi kekar, dan yang warna oranye ini adalah orientasi pelapisan. Orientasinya berapa? Bisa dicek di sini. Ini yang oranye adalah hasil pengukuran bidang pelapisan, sementara yang ungu ini adalah hasil pengukuran bidang kekar. Tinggal kalian arahkan kursor kalian ke sini. Kira-kira mana sih bagian tengahnya menurut kalian? Dari kumpulan data ini, kira-kira mana yang paling representatif? Misalnya di sini. Misalnya di sini yang paling representatif adalah deep 70 dan deep direction 165. Jadi ini orientasi kekarnya, set kekarnya ini 70 dan 165. Lalu ini 8 dan 190. Oh ya, di sini mereka pakai deep dan deep direction karena biasanya orang yang pemrograman lebih suka menggunakan deep dan deep direction. Soalnya ini nggak ada nomenklaturnya, beda-beda. Itu berbeda dengan strike dan deep. Strike dan deep itu nomenklaturnya beda-beda penggunaannya. Jadi untuk orang di komputer biasanya mereka lebih suka pakai deep dan deep direction. Oke, ini untuk yang pertama. Sekarang kita bisa cek lagi untuk yang selanjutnya. Jangan lupa di save dari data kalian. Sekarang kita bisa lanjutkan ke Karingini. Nah, Karingini ini kalau tadi kita melihat pelapisan yang hampir horizontal, tapi kita lihatnya dari bird view, dari atas kayak gini kan. Jadi kita nggak bisa lihat baik-baik gimana sih pelapisan yang horizontal tuh. Nah, kalau di sini kita punya pelapisan horizontal, terus kita bisa lihatnya dari sisi samping. Nah, jadi kita ini sebenarnya lihatnya dari sisi samping. Jadi misalnya kalau ada orang, ini kira-kira saya bisa gambarkan kira-kira posisinya di sini orang tersebut. Oke, beda kayak tadi, posisinya kan kita seperti elang aja tuh dari atas lihatinnya. Nah, jadi di sini kita punya batuan juga dengan pelapisan horizontal. Kita bisa zoom ya, di sini kita lihat ada perubahan lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, di Karingini ini yang kita lakukan adalah coba ukur lagi bidang pelapisannya. Ini di sini agak sulit kalau diukur di bagian sini, tapi kita bisa lihat di sini ada bagian di sini. Nah, kita bisa ukur. Saya sarankan pakai yang metode point. Diklik aja beberapa kali di daerah sini.
Lalu coba tentukan orientasinya berapa sih di bagian sini. Nah, tujuan dari yang model yang ini adalah untuk membiasakan kalian untuk melihat orientasi pelapisan begini, bagaimana bentuknya di StereoNet. Oke. Baru selanjutnya kita akan masuk lagi ke Blackman Bay. Oke, sekarang kita masuk ke model yang Blackman Bay. Kalau di model Karinjini tadi, paling enak tuh pakai point untuk samplingnya. Tapi kalau di sini, Blackman Bay, kalian bisa lihat bahwa di sini kita lihat ada suatu singkapan, terus orientasinya sudah agak miring, dan yang menarik orientasinya ini, perlapisan batuannya ini, dia itu bisa dilihat dari sisi sini, dan juga dilihat dari sisi sini. Nah, kalau orientasinya jadi tidak beraturan seperti ini, langsung tekan saja tombol default view di sini. Ya, bisa dilihat dari sisi sini dan juga bisa dilihat dari sisi sini. Dan ada korelasi batuan nih di antara sisi satu dan sisi yang lain. Nah, untuk yang seperti ini akan lebih enak kalau kita pakai base fit plan. Nah, tugasnya kalau di yang bagian ini adalah coba tentukan bidang dari pelapisannya ini. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya yang ini. Saya tinggal ikutin aja salah satu bidang pelapisan. Saya di sini. Lalu saya klik sini. Ya, saya sudah klik 2 kali. Satu di sini. Satu lagi di sini. Nah, kemudian saya ambil yang agak di sini. Oke, biar makin yakin, saya ambil lagi di sini. Nah, di sini kita bisa cek lagi ya, apakah bidang yang saya buat ini sudah sesuai nggak dengan yang saya butuhkan. Kalau sudah, dan bisa dilihat ya, ini good, berarti ini korelasi antar titiknya bagus. Kita tinggal tekan finish plane. Nah, sudah jadi. Tapi sini saya salah mengambil tipenya. Saya tinggal klik aja, baru saya tinggal, di sini kan saya buatnya kekar ya, harusnya ini kan pelapisan. Saya tinggal klik bidangnya, baru filter type-nya saya ubah jadi S0. S0 itu bidang pelapisan. Kita tekan tombol change. Nah, sekarang dia sudah berubah jadi planar filter. Nah, kita bisa lihat lagi, kita bisa klik di sini untuk lihat orientasinya seperti apa sih. Strike dip-nya berapa. Nah, ada pilihan ini kalau mau semuanya diubah jadi pole, kita klik di sini, atau nggak diubah jadi busur semua, tinggal diklik aja di sini. Bisa dimatikan sekaligus, bisa tidak. Ya, itu untuk yang Blackman's Bay. Kita lanjut ke yang selanjutnya lagi. Oh ya, untuk yang Blackman's Bay ini, kalian kalau bisa tidak hanya membuat satu kali saja bidangnya, tapi coba buat berkali-kali supaya pengukuran kalian lebih meyakinkan. Karena ini kan model 3 dimensi, mungkin ada hal yang tidak akurat di dalamnya, tapi kalau kita ukur berkali-kali, jadi bisa lebih akurat hasil yang diberikan. Sekarang kita masuk ke Diana's Basin. Kita open. Sekarang udah kebuka ya yang namanya Diana's Basin. Terus kembali kita bisa lihat adanya singkapan batuan. Di sini ada 2 singkapan yang terpisah. Ada satu singkapan di arah barat di sini, dan juga singkapan di arah timur. Nah, kemudian di keduanya kita bisa ukur, dan kalau kita lihat baik-baik, ini orientasinya ternyata hampir vertikal. Jadi selama praktikumnya kita udah melihat nih satu contoh pelapisan yang orientasinya horizontal, baru kemudian kita lihat lagi contoh pelapisan diagonal, dan sekarang kita lihat contoh pelapisan vertikal. Dan kita lihat nanti StereoNet-nya bedanya bagaimana, perbedaan di antara ketiganya. Selain itu kita juga udah lihat struktur primer dan juga struktur sekunder.
Nah, kita bisa lihat mana sih yang sebenarnya menjadi fokus dari studi geologi struktur. Nah, di sini kalian kembali coba tentukan orientasi dari kedua singkapan ini. Baik singkapan yang ini maupun singkapan yang ini. Oke, coba lihat sama nggak sih di antara mereka berdua? Kemudian kalau dilihat, ini kan sebenarnya nggak ada singkapan di bagian sini, di bagian yang saya tandain biru. Tapi berdasarkan pengamatan kalian, ini sebenarnya nyambung nggak di antara yang ini dengan yang ini? Coba diamati baik-baik sampel batuannya, sebenarnya nyambung nggak sih batuan yang di dua lokasi ini, bahwa dia itu sebenarnya saling berkaitan? Coba diamati baik-baik, kalau bisa dapat alasannya ya kenapa dia nyambung. Dan itu akan nanti kita coba bahas di kegiatan perkuliahan kita, baik itu melalui proses sinkronus maupun asinkronus. Oke, saya rasa itu aja untuk tugas yang sekarang. Selanjutnya kita akan punya tugas spesifik tentang kekar. Terima kasih semua.